Mobil tua berwarna biru melaju di jalanan berkelok menuju Banyuwangi. Raka duduk di kursi depan, matanya tak lepas dari pemandangan sawah yang perlahan berganti menjadi hutan lebat. Di belakang, Sinta sibuk menatap layar ponselnya, sedangkan Bagus asyik memainkan kamera DSLR. Jadi ini daerah yang katanya paling mistis di Jawa Timur? Bagus terkekeh sambil mengatur fokus kameranya ke arah pepohonan. Bukan katanya, memang terkenal. Alas Purwo, Gandrung, sampai ritual-ritual kuno, semuanya masih hidup di sini, jawab Raka dengan nada serius. Mereka bertiga adalah mahasiswa jurusan antropologi. Tugas penelitian akhir membawa mereka ke Banyuwangi, tanah yang dikenal sebagai Blambangan, kerajaan terakhir di Pulau Jawa sebelum runtuh oleh Mataram. Namun bagi Raka, ini lebih dari sekadar penelitian. Ada rasa penasaran yang membara tentang cerita kelam di balik mitos dan kutukan yang diwariskan turun-temurun. Menjelang senja, mereka tiba di sebuah penginapan sederhana di tepi jalan dekat hutan Alas Purwo. Seorang pria tua dengan wajah penuh keriput menyambut mereka. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Samin, pemilik penginapan. "Anak-anak dari mana?" tanyanya dengan suara serak. "Surabaya, Pak." "Mau penelitian tentang budaya di sini?" jawab Sinta ramah. Pak Samin hanya mengangguk pelan. Namun sebelum memberikan kunci kamar, ia menatap mereka tajam. "Pesanku cuma satu, jangan keluar setelah maghrib. Hutan di sini bukan sembarangan. Ada yang tak terlihat, tapi selalu memperhatikan." Bagus tertawa kecil, tapi senyum itu segera lenyap saat tatapan Pak Samin tak bergeser sedikit pun, penuh kewaspadaan. Malam itu, saat lampu kamar redup berkelip, suara gamelan samar-samar terdengar dari arah hutan. Raka terbangun, menajamkan telinga. Irama itu lembut namun menggetarkan, seperti suara dari masa lalu yang memanggil-manggil. Di luar jendela, angin membawa aroma kemenyan. Dan di antara bayangan pohon, sekilas Raka melihat siluet seorang perempuan berambut panjang, berdiri dia menatap ke arah penginapan. Kabut tipis masih menggantung di atas pepohonan saat Raka, Sinta, dan Bagus melangkah menuju gerbang Alas Purwo. Hutan itu lebat, jalan setapaknya gelap meski matahari sudah tinggi. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. "Katanya Alas Purwo ini tempat asal mula dunia," ujar Sinta dengan suara berbisik, seolah takut jika ucapannya terdengar oleh sesuatu. "Banyak orang percaya disinilah roh dan makhluk gaib bersemayam," tambah Raka, yang membuka catatannya. Bagus tak menggubris. Ia sibuk menenteng kameranya, memotret pohon-pohon besar dengan akar menjuntai seperti tangan raksasa. Kalau dapat foto keren, bisa jadi bahan tambahan skripsi. Bayangin, foto hutan paling angker di Jawa. Mereka berjalan semakin dalam. Suara burung tak terdengar, hanya desir angin yang membuat ranting berderak. Tiba-tiba kamera Bagus berbunyi klik, lalu ia menatap layar dengan kening berkerut. Lihat deh." Ia memperlihatkan hasil jepretannya. Di antara pepohonan, tampak bayangan samar berbentuk perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih lusuh. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya mata gelap yang seperti menatap ke arah mereka. "Ini, efek cahaya kan?" suara Bagus terdengar ragu. Namun Sinta merasakan bulu kuduknya meremang. "Raka, kamu lihat enggak?" Raka menoleh,
dan jantungnya berdegup kencang. Ia baru saja melihat sosok itu nyata, bukan sekadar di kamera, berdiri di balik batang pohon besar, seolah menunggu. Mereka buru-buru melangkah lebih cepat, namun semakin jauh ke dalam, suasana hutan justru makin aneh. Angin berhembus membawa suara samar-samar, seperti gamelan yang mereka dengar semalam. Suara gong, kendang, dan sinden yang lirih. Dengar nggak? Sinta menutup telinganya, wajahnya pucat. Ya, gamelan, Raka menjawab pelan, suaranya bergetar. Di kejauhan, kabut membentuk bayangan seperti deretan rumah. Obor-obor kecil tampak menyala, dan samar-samar terlihat orang-orang berpakaian kuno berjalan melintas. Desa? Tanya Bagus, matanya tak percaya. Raka tertegun. Ia ingat kisah yang pernah dibacanya, desa gaib di alas Purwo yang hanya muncul di malam tertentu. Tapi ini siang hari, dan desa itu ada di depan mata mereka. Sebelum mereka sempat mendekat, angin kencang bertiup. Kabut menebal, obor padam, dan semua lenyap. Yang tersisa hanyalah hutan yang sunyi, gelap, dan menakutkan. Bagus menelan ludah. Kita beneran lihat itu tadi, kan? Tak ada yang menjawab. Hanya suara daun kering yang bergesekan, dan dari kejauhan, tawa perempuan panjang melengking, membuat darah mereka semakin ragu saat memasuki bagian terdalam hutan. Jalan setapak makin sempit, akar-akar pohon besar merayap seperti ular, dan kabut tak kunjung hilang. Aroma tanah basah bercampur kemenyan samar-samar memenuhi udara. Kayak ada yang nuntun kita, bisik Sinta. Raka hanya mengangguk, matanya terus menatap ke depan. Di tengah kabut, perlahan muncul pemandangan yang membuat mereka tercekat. Deretan rumah kayu sederhana berdiri berjajar. Obor menyala di depan setiap pintu. Dari kejauhan terdengar bunyi lesung ditumbuk, disusul tawa anak-anak kecil yang berlari-lari di jalan tanah. Desa? Bagus berbisik, suaranya serak. Ini beneran ada. Mereka bertiga melangkah hati-hati, mendekati desa itu. Warga yang mereka lihat berpakaian seperti zaman kerajaan, kain batik dililit sederhana, kepala terikat-ikat, beberapa perempuan mengenakan kebaya lusuh. Semuanya terlihat normal, kecuali satu hal. Tak satu pun dari mereka yang menoleh ke arah Raka, Sinta, dan Bagus, seolah mereka tak terlihat. Raka memberanikan diri mendekati seorang pria yang sedang duduk menenun. "Pak, ini desa apa namanya?" tanyanya pelan. Pria itu berhenti sebentar, menoleh perlahan. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong bagai tanpa bola mata. Lalu ia kembali menunduk, melanjutkan tenunannya, seolah Raka tak pernah bicara. Sinta memegang lengan Raka erat. "Aku gak suka ini, ayo pergi." Namun saat mereka berbalik, jalan setapak yang tadi mereka lewati sudah tak ada. Hanya kabut pekat yang menutupi segala arah. Dari balik kabut, suara gamelan semakin keras, bercampur dengan nyanyian lirih yang terdengar seperti doa kematian. Anak-anak kecil yang tadi berlari kini berhenti, menatap mereka. Wajah-wajah polos berubah pucat dengan mata hitam menganga. Mereka tertawa, tapi tawa itu berubah jadi jeritan nyaring. Tiba-tiba seluruh desa berguncang, obor padam serentak. Suasana menjadi gelap gulita.
Dalam kegelapan, hanya terdengar suara langkah kaki mendekat, lambat, berat, dan teratur, seperti prajurit berbaris. "Raka," Bagus berbisik, tubuhnya gemetar. "Aku rasa kita udah masuk ke tempat yang salah." Sinar kabut menyibak sedikit. Di hadapan mereka berdiri barisan prajurit berzirah usang, wajahnya hancur berlumuran darah. Mata kosong mereka menatap tajam, tombak dan keris berkilat di bawah cahaya bulan yang samar. Raka menahan napas. Ia tahu, mereka bukan sekadar melihat desa kuno. Mereka telah menginjak wilayah yang tak seharusnya ada. Dan dalam sekejap, seluruh desa itu lenyap, menyisakan hutan gelap dan sunyi. Tapi aroma darah masih melekat di udara. Setelah pengalaman mengerikan di hutan, mereka bertiga berusaha menenangkan diri dengan menghadiri pertunjukan budaya di alun-alun kota Banyuwangi. Lampu-lampu obor dan lentera menghiasi panggung terbuka, suasana penuh warna. Para penonton berjubel, tertawa, bercanda, seolah dunia gaib yang mereka lihat siang tadi hanyalah mimpi buruk. "Ini, tari gandrung, ya?" tanya Sinta, matanya menatap kagum ke arah panggung. "Iya," jawab Raka. "Tarian ini bukan sekadar hiburan, dulu dianggap sebagai tarian sakral, bahkan ada kaitannya dengan pemanggilan roh leluhur." Bagus sibuk mengatur kameranya. "Bagus nih buat dokumentasi. Kalau bisa ambil footage tarian asli Banyuwangi, skripsi kita makin kuat." Tabuhan gamelan mulai berbunyi. Seorang penari perempuan berwajah cantik dengan riasan tebal muncul ke tengah panggung. Kain batiknya berwarna merah menyala, selendang kuning keemasan melayang-layang mengikuti gerakannya. Gerakan tangannya gemulai, matanya menatap tajam ke arah penonton. Semua tampak normal, hingga Raka merasa pandangan penari itu berhenti tepat padanya. Tatapannya menusuk, tak bergeser sedikit pun, seolah menari hanya untuk dirinya. Irama semakin cepat. Penari itu berputar, menghentakkan kakinya kuat-kuat ke panggung kayu. Para penonton bersorak. Namun tiba-tiba, gerakannya berubah liar. Wajahnya tegang, matanya mendadak memerah, seolah terbakar amarah. "Raka," bisik Sinta, memegang lengan Raka erat. "Kamu lihat itu?" Seketika suasana panggung kacau. Penari itu merobek selendangnya sendiri, matanya melotot, mulutnya menganga lebar tak wajar. Suara gamelan yang seharusnya indah kini terdengar sumbang, seperti jeritan besi beradu. Penonton mulai panik. Beberapa berteriak, sebagian berlari meninggalkan tempat. Penari itu menoleh ke arah Raka, tubuhnya bergetar, lalu, blerk. Darah segar menyembur dari mulutnya, bercampur bunga melati yang jatuh berserakan ke panggung. Tubuhnya bergetar hebat, lalu ambruk dengan mata masih terbuka menatap kosong. Hening. Hanya suara gamelan yang tiba-tiba berhenti, digantikan teriakan orang-orang. Bagus yang merekam kejadian itu menatap layar kameranya dengan wajah pucat pasi. Aku nggak sengaja zoom ke wajahnya, suaranya bergetar. Dan di balik wajah penari itu, ada sosok lain. Perempuan berambut panjang, persis yang kita lihat di hutan. Raka merasakan punggungnya dingin. Seolah-olah roh dari alas purwo kini mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Kabar tentang penari gandrung yang muntah darah menyebar cepat. Orang-orang di penginapan membicarakannya dengan suara berbisik, seolah takut kejadian itu membawa sial.
Raka, Sinta, dan Bagus duduk di ruang makan penginapan dengan wajah pucat. Bagus menatap kosong layar kameranya, memutar ulang rekaman kejadian semalam. Gambar penari itu jelas terlihat, tapi semakin diperhatikan, semakin tampak sosok lain berdiri tepat di belakangnya. Perempuan berambut panjang dengan wajah tertutup bayangan. Aku yakin, sejak kita masuk Alas Purwo, sesuatu ngikutin kita, kata Bagus, suaranya serak. Sebelum Raka menjawab, seorang lelaki tua dengan tubuh kurus dan mata tajam masuk ke penginapan. Ia mengenakan baju hitam lusuh, sarung sederhana, dan tongkat kayu di tangannya. Pemilik penginapan langsung berdiri memberi hormat. Itu Mbah Wiryo, bisik Pak Samin. Dukun tua di desa ini. Beliau yang sering diminta tolong kalau ada orang diganggu makhluk halus. Mbah Wiryo mendekati meja mereka tanpa diminta. Tatapannya dalam, seperti bisa membaca isi hati mereka. Kalian sudah melangkah terlalu jauh, katanya pelan namun tegas. Raka menelan ludah. Mbah, apa maksudnya? Kalian masuk ke hutan tanpa izin, lalu melihat desa yang seharusnya tak terlihat, dan menyaksikan pertunjukan yang tidak untuk mata sembarangan. Itu tanda. Sinta gemetar. Tanda apa, Mbah? Mbah Wiryo menutup mata sebentar, lalu berbisik, penjaga belambangan sudah menempel pada kalian. Kalian dianggap pengganggu. Raka merasa darahnya berhenti mengalir. Apa yang harus kami lakukan? Kalau kalian terus mencari, kalian akan menemukan rahasia lama. Tapi rahasia itu berharga nyawa. Banyak orang mati sebelum sempat menceritakannya. Ia menatap Raka lebih lama, lalu menambahkan dengan suara berat, "Aku lihat, kau membawa kutukan itu. Ada yang menuntut tumbal." Malam itu, Raka tak bisa tidur. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan. Dari kabut muncul barisan prajurit berzirah, wajah mereka rusak, darah menetes dari mata. Di belakang mereka, seorang raja tua bermahkota emas menatapnya penuh kebencian. Suara menggelegar terdengar di telinganya. Tanah Belambangan tak menerima orang asing. Darahmu atau darah sahabatmu? Raka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di luar kamar, ia mendengar suara Bagus menjerit keras, jeritan yang membuat bulu kuduk Sinta berdiri. Bagus terlihat pucat. Matanya sayu, kulitnya dingin, dan bibirnya pecah-pecah. Semalam ia menjerit keras, lalu tiba-tiba terdiam seperti kehilangan kesadaran. Kini ia hanya duduk terpaku di ranjang, sesekali bergumam dengan bahasa aneh yang tak dimengerti. Dia nggak bisa begini terus, Rak, kata Sinta cemas. Kalau dibiarkan, aku takut sesuatu yang buruk terjadi. Raka menunduk, pikirannya kalut. Ia teringat pesan Mbah Wiryo tentang kutukan dan tumbal. Namun sebelum ia sempat mencari solusi, seorang pemuda desa mengetuk pintu. Kalau kalian ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, ikut aku malam nanti, katanya singkat, lalu pergi tanpa menyebut namanya. Malam tiba. Bulan separuh menggantung pucat di langit. Raka dan Sinta, dengan Bagus yang setengah lemah, mengikuti pemuda itu berjalan menyusuri jalan setapak menuju pantai Bum. Ombak malam terdengar menggelegar, dan angin asin membawa aroma kemenyan. Di bibir pantai,
Mereka melihat sekelompok orang berpakaian serba hitam berkerudung. Mereka berbaris membentuk lingkaran, obor di tangan, dan di tengah lingkaran itu tergeletak sesajen, kepala kambing, bunga 7 rupa, dan kendi berisi darah ayam segar. Seorang pria bertubuh kekar dengan mata melotot memimpin ritual. Tangannya bergerak ke atas, mulutnya melantunkan mantra dengan suara berat. Tiba-tiba ombak menggulung tinggi, seolah lautan merespons panggilannya. Ini ritual pemanggilan Laut Selatan, bisik pemuda yang membawa mereka. Tapi ada yang lebih besar dari itu. Mereka bukan sekadar berdoa, mereka sedang mengikat sesuatu. Sinta gemetar. Mengikat apa? Belum sempat terjawab, pemimpin ritual menoleh ke arah mereka. Matanya merah menyala di balik cahaya obor. Ia menunjuk lurus ke arah Raka dan berteriak, "Mengapa kalian ada di sini? Kalian membawa malapetaka." Seketika seluruh peserta ritual menoleh, tatapan tajam mereka menusuk. Angin menderu, pasir beterbangan. Ombak raksasa tiba-tiba datang menghantam pantai dengan suara menggelegar, hampir menyeret Raka, Sinta, dan Bagus ke laut. Di tengah kekacauan itu, Raka melihat sekilas sosok perempuan berambut panjang berdiri di atas air laut, kain putihnya berkibar, wajahnya samar tapi matanya jelas menatap Raka, penuh amarah. Bagus menjerit histeris, tubuhnya bergetar hebat, lalu ambruk tak sadarkan diri di pasir pantai Bung. Kondisi Bagus semakin memburuk. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung seakan tak pernah tidur. Ia sering mengigau, menyebut-nyebut nama yang tak dimengerti, bercampur dengan bahasa Jawa kuno yang terdengar asing. Suatu sore, ketika Raka dan Sinta berusaha merawatnya, tiba-tiba Bagus membuka mata lebar-lebar. Pandangannya kosong, lalu ia tertawa lirih, suara yang bukan miliknya. "Darah, harus ada darah," gumamnya, sebelum tubuhnya kejang hebat. Sinta menjerit, "Raka, tolong dia." Namun sebelum sempat berbuat apa-apa, Bagus berdiri dan berlari keluar penginapan dengan kecepatan tak masuk akal. Raka dan Sinta mengejar hingga ke pinggir hutan. Napas mereka terengah-engah. Di bawah pohon besar yang menjulang, mereka menemukannya. Bagus tergantung di dahan, tubuhnya terayun pelan. Lidahnya terjulur, wajahnya membiru, dan matanya melotot menatap kosong. Aroma daging terbakar anehnya menyengat dari tubuhnya. Sinta menutup mulut, menangis terisak. "Tidak, ini gak mungkin dia bunuh diri, Rak. Bagus gak mungkin." Raka berdiri kaku. Ia tahu benar, ini bukan sekadar kematian. Ada yang mengambil nyawa Bagus sebagai tumbal. Tak lama kemudian, warga datang bersama polisi. Mereka menurunkan tubuh Bagus dan menyebutnya bunuh diri akibat depresi. Tapi Raka melihat lebih dari itu. Di kulit Bagus ada bekas luka bakar berbentuk simbol kuno, lingkaran dengan garis silang di tengahnya. Malamnya, Raka duduk termenung. Pikiran bercampur rasa bersalah dan ketakutan. Di luar jendela, ia kembali mendengar gamelan samar. Ketika menoleh, matanya membelalak. Di bawah cahaya bulan, terlihat sosok Bagus berdiri di halaman. Wajahnya membusuk, matanya kosong, namun bibirnya menyeringai. "Raka," suara itu memanggil, lirih dan menyeramkan. Raka menutup mata, tubuhnya gemetar.
Ia tahu, kematian Bagus hanyalah awal dari kutukan yang lebih besar, meninggalkan luka mendalam bagi Raka dan Sinta. Namun rasa takut lebih mendominasi daripada kesedihan. Malam demi malam, Raka selalu dihantui bayangan sahabatnya yang sudah mati. Kadang hanya terdengar suara tawa lirih, kadang sosoknya muncul di pojok kamar dengan tubuh tergantung, lidah terjulur, dan mata kosong. Suatu siang, Raka memberanikan diri menemui kembali Mbah Wiryo. Dukun tua itu duduk bersila di serambi rumah bambu, menghisap rokok linting, asapnya mengepul ke udara. "Aku sudah bilang, ada yang menuntut tumbal," katanya pelan. "Dan sahabatmu sudah jadi salah satu dari mereka." Raka menahan amarah sekaligus putus asa. "Kenapa kami? Apa salah kami?" Mbah Wiryo berdiri, masuk ke dalam rumah, lalu keluar membawa sebuah gulungan naskah kuno. Kertasnya kecoklatan, huruf-huruf Jawa kuno terpahat di atasnya. Ini peninggalan Blambangan. Dulu, sebelum kerajaan runtuh, raja terakhir mengucapkan sumpah. Tanah ini tak akan menerima orang yang berani mengusik makam leluhur atau membuka rahasia yang seharusnya terkubur. Sumpah itu jadi kutukan. Banyak orang hilang di alas Purwo, banyak yang mati karena melangkah ke wilayah yang bukan untuk manusia. Raka merinding membaca barisan aksara yang nyaris tak terbaca itu. Salah satu bait berbunyi, "Siapapun yang membuka gerbang gaib Blambangan, darahnya akan ditagih oleh roh leluhur. Jika ia lolos, maka darah sahabatnya yang akan jadi tebusan." Sinta terisak. "Jadi, Bagus mati gara-gara kita?" Mbah Wiryo mengangguk lambat. "Kutukan sudah melekat pada kalian sejak menjejak alas Purwo. Jalan satu-satunya adalah menebusnya, tapi tidak semua orang sanggup. Tebusan itu bisa menuntut nyawa." Malamnya, Raka kembali bermimpi. Ia melihat kerajaan megah berdiri di tengah kabut. Prajurit-prajurit berlumuran darah berbaris, dan di singgasana duduk seorang raja tua dengan mata merah menyala. Dari mulutnya keluar suara menggelegar. "Kau telah membuka gerbangku. Tebusanmu belum selesai. Satu nyawa lagi, atau kutukan ini akan terus mengikuti keturunanmu." Raka terbangun dengan tubuh gemetar. Dan saat itu ia sadar, kematian Bagus belum cukup. Kutukan masih menuntut tumbal lain dipenuhi cahaya bulan purnama. Kabut tipis menggantung, dan suara serangga hutan bersahut-sahutan seperti doa yang tak pernah usai. Raka dan Sinta berdiri di tepi alas Purwo, ditemani Mbah Wiryo yang membawa dupa, kendi berisi air, serta sebilah keris pusaka. "Ini malam penentuan," ujar Mbah Wiryo. "Kalau kalian ingin lepas dari kutukan Blambangan, harus ada penebusan. Tapi ingat, hutan ini tak menerima doa kosong. Hanya darah yang bisa meredam amarah leluhur." Sinta menggigil. "Darah? Siapa? Mbah?" Dukun tua itu tak menjawab, hanya menatap Raka lama sekali. Dan tatapan itu cukup membuat Raka paham, tumbal terakhir mungkin harus datang dari dirinya sendiri. Mereka melangkah masuk ke hutan. Semakin dalam, kabut makin tebal, dan suara gamelan samar terdengar lagi. Gong berdentum, sinden melantun lirih, seolah seluruh hutan berubah menjadi panggung ritual kuno. Di sebuah tanah lapang, mereka menyalakan dupa. Asap putih mengepul,
mengusir sedikit kegelapan. Raka berlutut, mencoba membaca doa, tapi lidahnya keluh. Tubuhnya gemetar ketika sosok-sosok mulai bermunculan di sekeliling mereka. Barisan prajurit berzirah rusak, darah mengalir dari mata. Anak-anak kecil berlari-lari dengan wajah pucat dan mata hitam kosong. Warga desa gaib yang dulu mereka lihat, kini menatap dengan tatapan dingin. Dan di tengah mereka, muncul sosok bagus. Tubuhnya membusuk, lidahnya terjulur, tapi matanya masih mengenali Raka. "Raka, suaranya parau. Giliranmu?" Raka hampir kehilangan akal. Sinta menangis keras, memegang tangan Raka erat-erat. "Aku gak mau kehilangan kamu juga." Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari balik kabut, muncul sosok Raja Belambangan terakhir. Mahkota emasnya berlumuran darah, wajahnya penuh kebencian. Tangannya terulur ke arah Raka. "Tumbal, sekarang." Raka menunduk, siap menyerahkan dirinya. Namun sebelum ia sempat melangkah, Sinta meraih keris dari tangan Mbah Wiryo. Dengan tatapan penuh tekad, ia menorehkan keris itu ke telapak tangannya. Darah segar menetes ke tanah, bercampur dengan dupa dan bunga. Aku yang jadi tebusannya," teriak Sinta. Sekejap, suara gamelan berhenti. Semua sosok gaib menatapnya. Kabut berputar cepat, lalu satu persatu lenyap ke dalam kegelapan. Prajurit hilang, anak-anak gaib lenyap, bahkan sosok bagus ikut terseret kabut, meninggalkan senyum samar di wajah rusaknya. Raja Belambangan terakhir menatap Sinta dengan mata menyala, lalu tubuhnya pecah menjadi ribuan bayangan yang berterbangan, lenyap di telan malam. Raka terperangah. Tubuh Sinta jatuh ke pelukan Mbah Wiryo. Darah masih menetes, wajahnya pucat, tapi bibirnya tersenyum tipis. "Sekarang, kamu selamat, Rak. Jangan biarkan kutukan ini ikut denganmu." Matanya terpejam, tubuhnya terkulai. Dan hutan kembali sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa, memeluk tubuh Sinta yang sudah tak bergerak. Tangisnya pecah, bercampur dengan aroma dupa yang hampir padam. Mbah Wiryo menatap mereka dengan mata kosong, seakan sudah terbiasa melihat nyawa melayang di tanah keramat itu. "Sudah selesai, Raka. Kutukan Belambangan berhenti di sini. Untukmu," katanya lirih. Namun hati Raka menolak percaya. Ia merasakan dingin merayap dari tubuh Sinta, tapi juga mendengar bisikan samar di telinganya. Bisikan itu bukan dari Mbah Wiryo, melainkan suara perempuan asing, lembut namun menakutkan. "Darahnya memang menenangkan kami, tapi kutukan ini tak pernah benar-benar berakhir." Raka menoleh panik. Hutan sudah kembali tenang, tapi di balik pepohonan ia melihat sepasang mata merah menyala mengintai. Sesaat muncul bayangan sosok Raja Belambangan terakhir, lalu menghilang begitu saja. Dengan tubuh lemas, ia mengangkat Sinta, membawanya keluar dari hutan. Mbah Wiryo hanya berjalan pelan di belakang, wajahnya muram. Hari-hari berikutnya, Raka mencoba hidup normal kembali di Banyuwangi. Ia mengubur Sinta dengan layak, berdoa tiap malam agar arwahnya tenang. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas bayangan kutukan itu mengikutinya. Di cermin kamarnya, kadang ia melihat wajah Sinta tersenyum dengan mata kosong. Di jalan sepi,
Suara gamelan lirih terdengar lagi, makin lama makin jelas. Bahkan pada malam purnama berikutnya, ia bermimpi melihat Bagus dan Sinta berdiri di ujung ranjangnya. Tangan mereka terulur, mengajaknya kembali ke hutan. Raka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di telinganya, bisikan itu terdengar lagi. Kutukan Belambangan bukan untuk satu nyawa, tapi untuk keturunan. Kau hanya penunda, Raka. Kami akan menunggu sampai darahmu berbuah generasi. Malam itu, Raka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Pengorbanan Sinta hanya menunda, bukan menghapus. Kutukan Belambangan masih melekat di dirinya, menunggu waktu yang tepat untuk menagih lebih banyak tumbal. Dan di kejauhan, di balik lebatnya hutan alas Purwo, gong gaib kembali berdentum.